Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan yaumiddin rabbil alamin nazal syayatin wa rabbi ayyah. Ya, sama-sama kita awali dengan baca doa mengharap memohon rahmat Allah, cahaya nur Allah. Semoga setiap ilmu yang kita kaji, kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Hari ini kita belajar dan suatu saat kita akan ajarkan, karena ilmu inilah yang akan mengangkat kedudukan kemuliaan kita insyaallah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu ini, akan akhlak ini kita bisa mencontoh meniru bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin dia bisa akan manfaat kalau tidak ada sesuatu yang bisa diajarkan untuk umat. Allah sendiri mengatakan hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, kita yang dikebelin, dikaruniai dan jadi orang-orang yang insyaallah nanti pulang ke kampung ke daerah sudah mampu dan bisa menjadi pelita umat, ya, pembimbing umat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair, qala berkata syair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akhrijna bi nuril qalbi waftah 'alaina bi ma'rifatil hasin akhlaqana bil hilmi sayyidan abwaab rabbika ya arhamar rahim. Walau malik rahmatullah wa nafa'ana bihi bakir bid'ah ya Allah. Qala syair, qala berkata syair, seorang ahli syair tentang sihir dan innal hawa, inna sesungguhnya al hawa, keinginan, lawal hawan, lasu huwa dia, al hawan, lawal hawan, la sungguh huwa dia al hawan. Inna sungguhnya al-hawa wa nafsu, la sungguh huwa dia al-hawa itu, al-hawa itu rendah. Bi'ainihi, dengan ainihi keadaannya, wa sari'a, wadan sori'an, menguasai,
kulli setiap hawa wa nafsunya suri'un maka dia terkalahkan hawani dengan kehinaannya atau dengan kerendahannya. Sungguhnya hawa nafsu itu adalah rendah nilainya di mata Allah, di mata para malaikat-malaikatnya, bahkan di mata kita sebagai hamba hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh, memerintahkan untuk melakukan keburukan. Belajar dibuat malas, bangun malam dibuat malas, murojaah dibuat malas. Tapi begitu sesuatu hal yang berbau maksiat, dia asyik untuk melakukannya, dia asyik untuk menurutinya. Bahkan hawa nafsu ini kalau diperbuti terus menerus itu satu ibarat, satu makalah itu seperti bayi yang mentil ibunya, harus disamping. Kalau nggak dihentikan seperti bayi yang mentil. Tahu mentil? Apa mentil? Apa mentil kan? Nyusu. Coba nanti anak-anakku, kalian nanti kalau sudah berkeluarga, berumah tangga, kemudian punya anak, coba anak kita kalau nggak kita sakit itu akan mentil terus. Walaupun sudah SMP, SMA mentil terus. Ini mentilnya sampai umur berapa juga? 10 tahun, 2 tahun sudah. Anak itu SD kelas berapa ya? Di kelas 5 baru nggak mentil. Ya bukan mentil, masih nyusu terus ya. Selalu masih ditimbang-timbang, masih dibuayan, masih di pangkuan ibu. Kalau tidur nggak megang nennya Umi itu nggak bisa pegang nen. Ada begitu kan? Ada lagi kalau nggak tidur, kalau nggak ngedot dot yang plastik itu, yang dibuat dari botol itu, ada kan begitu ya? Lihat anak-anak sih enggak? Ibunya ke dapur, dia kasih dot. Padahal dot itu nggak ada isinya, cuma dot aja. Dot, nggak ada botol, nggak pakai botol. Ini gambarnya pasti ya pentil. Dotnya itu. Kemudian dikasih apa namanya? Kayak plastik itu, masih itu bisa tidur anak kecil itu. Pernah lihat nggak kira-kira? Pernah lihat? Nah, anak-anak santri putra ini kalau susah tidur cukup pakai itu. Ya, beli nanti di Bank Tomsi, harganya 5.000 aja. Itu memang obat mujarab untuk tidur. Ya. Terus yang kedua, obat mujarab yang biasa nggak bisa diam. Temannya sudah tidur, dia masih ngobrol ke sana kemari. Beli ini, nanti beli Januari. Nanti beli berapa? Anakku tidak terutama. Ya, kalau jam 10 masih ngobrol ke sana kemari, langsung sumpel mulutnya dengan petir. Mana anjani yang banyak ngomong ya, siapin petir, masukin mulutnya. Itu salah satu senjata yang ampuh insya Allah. Yang kalau nggak bisa, uskuti ya ukti, nggak bisa dengan kalimat isyarat, maka langsung mulutnya masukin.
langsung dipoto kirim ke adik. Masuk Facebook, alhamdulillah, ya. Berarti yang mendel itu memang omongannya sudah nggak terkontrol. Ya. Atau yang kedua, tutup aja dengan pakai masker. Banyak ngomong, tutup masker. Ya, biar nggak ngomong ke sana kemari. Karena ini nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Bicaranya nggak ada yang manfaat, terus dilakukannya, habis waktunya sia-sia. Maka salah satu cara dengan memasukkan mulutnya dengan apa tadi? Nah, ya, siap beliin aja nih, Jenor, beli yang banyak. Kan tahu orangnya kan, kira-kira yang ember siapa ya? Nah itu, begitu tuh ngomong langsung, masukin, selesai. Berarti tahu dia bahwa itu dia salah dan tidak layak untuk selalu bicara. Makanya pesan Rasulullah, kul khairan au liyasmut. Bicara yang baik, kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik dia. Buatkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasbiro dan yasbiro, hendaknya dia bersabar. Alal mihani, ala atas al-mihani, ujian. Wal baliyati, dan cobaan. Wal baliyati, dan cobaan. Kitabnya mana? Itu Bapak. Coba lihat kitabnya. Tapi warnanya kok putih, nggak kuning? Sama, dalamnya sama. Kok nggak dicoret-coret? Udah tahu terjemahannya semuanya. Subhanallah. Nggak dicoret-coret di kitabnya, dilihat-lihat dan disayang-sayang. Coret, yang nggak tahu artinya dicoret, diterjemahkan, jangan dilihat aja. Nanti ini disimpan kemari, suatu saat kalian pulang, ajarkan ke anak-anak didik kita. Ya, itu pesan Nabi. Baik kitab Safinah yang Nabi ajarkan, Akhlak juz 1, juz 2 sampai juz 4. Yang hadis, Arba'in Nawawi sudah kita hafal. Yang putri yang ketika saat halaman, selain hanya untuk murojaah wajib, tambah dengan hadis arba'in. Jawabannya ada seperti di teteh-teteh yang dulu di angkatan awal, angkatan kedua itu wajib hafal arba'in Nawawi. Saat berhalangan mereka murojaah plus hadis arba'in Nawawi, harus hafal minimal 40 hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dikatakan, khazainul mihan, khazainul minan, khazainu gudangnya al minani, khazainul minani, gudangnya kesuksesan atau ilmu, bisa khazain gudang, al-minani ilmu atau anugerah karunia ilmu saja, al-minan ay ulumi, ala qonati, ala atas qonati, ala atas qonati, diliputi qonatirin, diliputi al-mihani dengan ujian atau dengan cobaan-cobaan. Jadi suksesnya seseorang untuk menggapai mencapai suatu keilmuan itu harus melewati apa?
ujian dan cobaan itu pasti. Dalam makalah yang lain, la izzata illa bimururil baliyah. Coba sama-sama. La izzata illa bimururil baliyah. Apa artinya? La izzata, tidak ada seseorang akan memperoleh izzah. Izzah itu apa? Tembul, kesut, apalagi kejar, illa, apa artinya? Kecuali bimururi, akan melewati murur. Maror itu bizaidin, aku berpapasan dengan Zaid. Bimururi, dengan melalui al-baliyati, ujian, cobaan, rintangan. Itu pasti. Rintangan awal kesuksesan, kata Bang Roma begitu. Tanpa ada rintangan, dan aku sering ceritakan, sering sampaikan, para ulama-ulama ketika dia belajar mendalami segala macam ilmu itu selalu banyak rintangan. Bahkan menghafal Quran ini itu adalah rintangan terberat, ujian terberat dibanding dengan belajar mempelajari ilmu yang lain. Itu benar. Sampai pernah lumpuh, gak bisa jalan. Ya, lumpuh total, gak bisa jalan sama sekali. Kanan kiri kaki gak bisa berdiri, harus dipapah ke sana kemari. Allahu Akbar. Dokter semua yang terbaik sudah kita konsultasi dan periksa, ternyata mereka mengatakan tidak ada sakitnya, tapi saraf tidak berfungsi sama sekali. Dengan izin Allah, nah inilah di antara ujian. Kira-kira mau masih ngapalin enggak? Mungkin seperti itu cara Allah menguji kita, kesungguhan kita dalam menghafal Quran. Subhanallah, tiba-tiba dipertemukan oleh seseorang yang punya peternakan lebah gitu. Di sana cuma disenangkan lebah, kaki kanan 3 lebah, kaki kiri 3 lebah. Allah Akbar, dengan izin Allah. Beberapa hari kemudian bisa mulai berdiri dan alhamdulillah sampai saat ini bisa aktivitas. Kemudian nggak bisa pernah bicara, kami bisu selama mungkin 7 hari yang masalah. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Nelan air, nelan makanan, amat sangat sakit luar biasa. Terus lagi yang terakhir itu ujiannya apa? Jatuh ini, masalah bisa tertancap apa? Kacamata kanan kiri. Kecelakaan waktu hafal baru 24 atau 25 juz. Selalu diuji luar biasa. Padahal nggak ada apa-apa, naik motor sendiri. Waktu dari Semarang nggak masalah. Seakan-akan terbang gitu, sadar-sadar masuk rumah sakit. Waktu lagi masih puasa dari lewat, masih puasa dari 3 tahun ini. Ditawarin begitu sadar, dokter menyuruh untuk makan, minum obat. Tapi saya minta maaf dok, saya tidak puasa, menunggu maghrib saja. Allah, ujian luar biasa. Yang lebih berat lagi ujiannya apa? Bertemu dengan seseorang yang orang itu minta nikah. Itu berat ya. Diiming-iming kalau mau nikah dengan anak saya, ini dapat kasih rumah, kasih kebun, kasih kendaraan. Padahal belum selesai menghafal, diiming-iming. Kalau jawaban di situ kan mau nggak ada. Bang, sama menantu anak saya ini yang namanya Nikomla, lulusan Mesir, udah S1,
Ini kalau Mas Jabal mau ini tuh ada buku untuk Mas Jabal, tuh mobil Fortuner untuk Mas Jabal, tuh ada sawah 1 hektar untuk Mas Jabal. Pokoknya untuk semuanya. Belum menghafal, belum selesai. Allah, ujian luar biasa. Dan ada lagi ujian biasanya orang tua dibuat, diambil oleh Allah. Banyak sekali ujian-ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi duduk sana. Di antaranya adalah diambil orang tuanya, diambil keluarganya oleh Allah. Ya, kita pas menghafal baru 5 juz, 6 juz, orang tuanya meninggal. Ada lagi pas begitu menghafal orang tuanya sakit sehingga nggak bisa kerja, anaknya kemudian ditarik pulang gak jadi menghafal, ikut bantu. Ya Allah, nah ini ujian. Kalau dia kemudian tetap di pesantren, maka sungguh orang tuanya justru akan Allah sembuhkan melalui ayat Al-Quran yang dihafal anak. Tapi kalau kemudian pulang ya sudah, berarti tidak lulus dalam menghadapi ujian itu. Itu ujian namanya. Ya, selalu dalam menuntut ilmu ada selalu ujian seperti itu. Ujian yang terakhir yang berat bagi penuntut ilmu adalah al-malasu. Apa al-malasu? Itu terberat. Kasalan. Ya Allah, mual sekali. Iblis banget doanya. Walaupun sudah 30 juz, ya kalau malas ya sudah selesai. Gak dimorojaah, gak diulang-ulang, selesai sudah. Ilmu apa saja? Itu yang amat berat. Ya, maka kalahkan sifat malas itu, karena tidak akan bisa orang malas walaupun sepandai apapun. Kalau malas sudah kalah dengan yang biasa tapi dia istiqomah rajin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan innahu, sesungguhnya khuzainul ilm, atau untuk meraih ilmu, untuk meraih al-minan, li aliyin, li, menurut Ali, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, ibni Abi Thalib yang karramah, semoga Allah memuliakan kepadanya, wajhahu, dirinya. Menurut Imam Ali, kesuksesan atau untuk menggapai mencapai satu ilmu itu harus melalui beberapa tahap. Apa yang dikatakan beliau? Ala la tanal ilma illa bisitatin. Sudah kalau semua ya? Sama-sama lanjutkan. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Salum nikah majmu'ina bilayani. Terjemahnya, ingatlah hasil ilmu tanpa perkara, akan aku terangkan jumlahnya sampai nyata. Baik, ala ingatlah, la tidak tanam kamu mendapatkan, kamu memperoleh ilmu illa kecuali bisittatin, dengan 6 perkara, 6 hal. Seakan bukan aku ceritakan atau akan aku sampaikan kepadamu andai majmu'iha, kumpulannya 6 itu, majmu'i, kumpulan dari sitah itu, bi dengan bayani jelas, ini pakai zakaun wahir sun. Kalau zakain wahir sun, ini menjadi sifatnya dari sifat kalimat sebelumnya boleh pakai. Kalau sifatnya, naatnya, ya,
baca jer, maka manfaatnya juga ikut dibaca jer. Kalau rafa juga ikut rafa. Ya, kalau bisitatin berarti ikut daka, ikut jadi dakatin. Aku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara ilah bisitatin. Apa 6 itu? Dakain, wahirsin, wasbibain, wadin. Nah kalau ini Pak dakaun, dari mana ini tiba-tiba dakaun? Yaitu dari mubtada yang dibuang. Dari mubtada yang dibuang. Apa itu mubtadanya? Al-awwal yang pertama. Min sittah. 6 yang pertama dari 6 hal itu. Paham maksudnya? Tidak? Paham ya? Mubtada yang dibuang. Al-awwal yang pertama yaitu dakaun dari khobar. Paham? Paham kan? Ini yang sudah selesai 30 juz, ini wajib belajar nahwu shoroh. Ke Abi setiap malam aja habis meroya, kumuli, Jabal, Zainuddin, siapa itu Ali yang sudah selesai 30 juz, wajib belajar ilmu alat. Pertama adalah jumiyahnya dulu. Kalau jumiyah sudah tuntas, insya Allah kita mudah untuk ya minimal lah kitab sakinah itu sudah bisa membaca. Ya, ini ya. Setiap habis murojaah kumpul beberapa santri yang sudah selesai beli ilmu, beli jumiyah. Dulu ada siapa Kak Fajar ya, Kak Putri udah selesai itu. Ya nanti dilanjutin sama Abi yang bisa terus murojaah. Gak usah lama-lama, 30 menit aja. Satu bar supaya tahu ada khobar atau ya na'at, man'ut, ada hal, ada tamyiz, maf'ul bih, fi'il, fa'il, paham. Ya sayang kan, katanya hafal Quran tapi tidak tahu, tidak paham dengan ilmu nahwu shoroh. Itu amat sangat disayangkan. Makanya kita wajib di sini ada bahasa Arab, itu satu paket dengan nahwu shoroh sebenarnya. Ya, wajib, tapi tidak menggunakan metode secara khusus. Kalau belajar bahasa Arab langsung praktek dengan tulisannya ini dibaca A, I, U tapi tidak uraikan. Kalau secara khusus nanti kita belajar ilmu nahwu shoroh itu akan dibimbing secara khusus mendetail bagaimana itu apa sih isim, itu apa fi'il, itu apa kata, itu apa khobar, itu dan seterusnya. Ya, jadi siapin waktunya deh biar manfaat, insya Allah tambah ilmu lagi. Kalau udah tahu jadi apa targetnya ada dari mana? Dari mubtada yang minggu. Al-awwal yang pertama daka'un, yaitu cerdas. Wa hirsun, dan hirsun. Apa hirsun? Semangat. Belajar tanpa ada kesemangatan ya sudah tidak akan berhasil. Males lah, paling males lah. Wasdibarin, dan harus sabar. Satu ayat dibaca sekali belum hafal diulang, 5 kali belum hafal diulang, sampai 40 kali belum diulang sampai hafal. Itu sabar. Kalau nggak sabar, susah banget. Selesai sudah. 20 botol. Dan ada bekal. Ini kalau nggak ada bekal nggak akan sampai, karena kita butuh makan, minum, dan jajan. Karena jajan kira-kira suka jajan. Coba bisa nggak kira-kira dalam sebulan ini nggak jajan? Nanti ditangguhin uangnya. Abi misalkan alhamdulillah nggak pernah jajan. Kalau jajan tuh malu. Nggak tahu Abi begitu. Mau jajan ke warung tuh malu. Beli di warung apa begitu? Ya.
kecuali di mall. Beli sabun, beli sampo, beli warung, nggak pernah ke warung, hampir nggak perlu warung. Kalau mall pakai sarung, peci. Pas libur biasanya di pesantren itu ya sama harinya hari Ahad seperti ini. Malam Ahad kita izin pengurus maghrib sampai isya karena mallnya dekat dengan pesantren. Jalan kaki buat pasar jual, mallnya namanya Sri Ratu. Wah keren banget ya, Sri Ratu. Terus mau beli peralatan mandi, nggak pernah jajan kayak anak-anak, jadi beli permen, ciki-ciki, apa gitu. Ya Allah, mending jajan satu yang nggak habis-habis, yaitu tadi mending dotan itu udah habis-habis. Jajan itu aja dikasih tali kan nggak dia mudah awet malah aneh ya, Abi melihatnya aneh. Abi mau jajan tuh satu manggung karena udah gede ya, dan alhamdulillah Abi melihat kajian itu nggak pernah jajan itu, kajian itu nggak pernah Abi lihat di Pak Ade, nggak pernah Pak Ade beli Pak Ade, nggak pernah Abi lihat dengar suara kajian seperti itu. Yang putri ya Allah Rabbana antri panjang, beli permen sampai antri, jajannya cuma 1.000, nunggunya 1 jam. Ya Allah, dan apalagi sampai di sana nggak usah jajan, ditabung uangnya, dan insya Allah akhir nanti setelah sudah kita seperti biasa ada program ziarah Wali Songo atau kita sekalian reklam. Jadi nanti program kita sekalian sampai Madura, ini Madura yang kita biasanya 2 hari, insya Allah kita ambil waktu nanti 4 hari 4 malam, dari mulai Pekalongan, Cirebon, Demak, Semarang, Kudus, Ampel, Bunang, kemudian Surabaya sampai Madura. Ya, insya Allah program kita nanti sampai Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Khalil yang Abi sering sampaikan bahwa beliau adalah yang mengasih ijazah Abi lewat murid beliau, ijazah puasa Quran 1 tahun. Nanti kita ke makam beliau, Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ya nanti silakan mampir ke rumah siapa? Yang orang Madura santri kita siapa? Rafli. Mampir ke rumahnya Madura ini. Ya. Foto ada di Madura ada? Enggak. Tapi orang Indonesia semua ya. Madura. Ya. Ada yang pernah sampai Madura? Zainuddin pernah sampai Madura? Belum. Musa? Zainur? Belum. Oh, subhanallah. Kasihan ya. Madura belum pernah ya Allah. Alhamdulillah seluruh penjuru Indonesia sudah sampai. Ya, Indonesia sudah selesai tuntas alhamdulillah. Hongkong, Singapura, ya Mekah, Madinah. Insya Allah sebentar lagi nanti ke Turki, ke Abu Dhabi juga pernah, ke dan insya Allah kita keliling melihat keagungan kebesaran ciptaan Madura aja belum. Ya Allah ya Rabbana, jangan meninggal dulu. Madura indah ya. Unik-unik di sana. Ke Bali kemarin Abi ke Bali, kemudian terakhir Abi ke Aceh. Ke Aceh itu 0 titik 0. Orang ke Aceh nggak sampai sana. Abi nyebrang lewat perahu hanya sekali jalan itu perahu itu nggak balik lagi. Baliknya itu Nabi Sopati. Itu namanya apa? Sabang.
dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Orang Indonesia tapi nggak tahu Sabang. Kasihan banget ya Allah ya. Dinyanyikan setiap hari tapi nggak tahu tempatnya. Itu kan kayak mimpi. Enak mana? Mimpi makan roti dengan makan singkong. Enak mana? Roti mimpi, singkong beneran. Mending singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Ini kan dari Sabang sampai, bayangin Sabang itu kayak apa? Gak ngerti. Nah, dia alhamdulillah udah sampai sana. Bahkan di sana nginep di hotel apa namanya? Hotel paling indah, paling mewah di sana. Allah. Cuma saat itu panitia nawari Abi untuk menyelam pakai alat apa namanya? Kayak ikan itu. Di belakang pasang apa namanya? Pasang apa namanya itu? Oksigen. Terus ini dipakai sayap kayak ikan gitu. Abi tidak berani. Takutnya begitu nyelam, ternyata ikan kakak sudah menyambut kita. Saya masih ingin ketemu anak-anak santri. Saya merasa seperti itu. Iya, kalau yang lain nggak ketemu, nggak berpapasan dengan ikan kakak. Ya kalau saya yang nyelam, takutnya ikan kakak sudah tahu bau saya, gitu kan? Tiba-tiba dekat, kemudian ditelan, selesai sudah. Hari ini nggak ada kajian. Pada panitia yuk, ayo Ustaz, ayo pagi ini murah kita sewain, murah bayar selang itu kalau nggak salah cuma 500.000. Jadi diantar pakai perahu kecil, setelah sampai di tengah kita diceburin. Coba bayangin, diceburin. Kok bayar 500? Tapi anehnya ada yang mau ya. Terus ngapain? Lihat dasar laut, lihat ikan, lihat apa, kepiting, lihat apa gitu. Mending lihat di Facebook kelihatan. Sampai 500. Kita ada klik menyelam di alam air. Iya kan itu. Malah gak ada rasa takut. Iya. Kalau nggak ada ular, nggak ada buaya. Kalau ada buaya, tapi ternyata buaya laut katanya nggak begitu membahayakan. Lebih bahaya itu buaya darat. Lebih bahaya. Oh ya, nanti ke Aceh ya, mudah-mudahan habis dari Madura tahun depan ke Aceh, siap? Nyebrang aja kok, paling sebulan. Aceh 2 jam dari sini. Dari sini kemudian nyebrang ke Sabang. Itu kita nginep 1 malam karena kendaraannya sekali jalan. Besok baru ada perahu yang mengantar kita pulang lagi ke Aceh. Wah, indah banget. Itu titik 0 Sabang itu. Titik 0 mana? Indonesia itu ujungnya. Ya Allah, utak-utak di jembatan Serang, Palu, bingung. Ya Allah. Gak ada kenangan apa-apa untuk selama 3 bulan. Senang di tangannya. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, habis sudah sampai semuanya. Pontianak, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan habis malah 3 kali nginep di rumah Ustaz Arif ya, 3 kali diajak beliau ke rumah beliau karena memang beliau senang gitu kalau di rumah beliau, nggak usah ke hotel ya, nginep di rumah. Kalimantan Tengah ya, apa namanya itu Kalimantan Tengah? Banjarmasin. Wah, kemana-mana, Jambi, Lampung, Padang, Makassar, Sulawesi, di Bau-Bau, ya sampai Bau-Bau. Kamu namanya Bau-Bau. Jangan disebut ya. Bau sekali, nggak enak. Tapi lalu Bau-Bau. Kamu namanya Bau-Bau. Tapi bikin di sana. Setelah ini
Tidak bisa ada halangan api yang menggantikan di bau-bau. Naik pesawat 2 kali ke 3 kali di Denpasar, transit, naik kapal pesawat lagi yang kecil, pesawatnya kecil. Ya Allah, rombongan cuma berapa 15 orang, kena angin kabur. Orang mereka kayak layangan. Ya Allah, api hanya dikiranya, ya Allah panjangkan umur ya Allah, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya sudah, sampai di sinilah perjalanan hidup hamba ya. Ya Allah, pulang lagi, begitu selesai sedih lagi, naik pesawat, ya Allah, naik pesawat lagi, sedih, kecil dan pesawatnya, kayak kabur layangan gitu, bangun, sudah kalau jatuh sudah, nggak ada satupun yang selamat kecuali diselamatkan oleh Allah. Ya, Allah, ya kan pengalamannya kan. Insya Allah kemana nanti kita jalannya? Wali Songo, terakhir kemana? Madura, ya, Madura. Bahkan Nabi juga kalau ke Hong Kong itu selalu ziarah ke Cina. Cina namanya adanya kampung namanya Guangzhou. Apa? Itu tempatnya salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu seluruh dunia ada orang ziarah begitu. Nanti ya, nanti aja ya. Beli tiketnya 8 juta, PP 16 juta, makan kita di hotel seharinya 500, kalau seminggu ya sekitar 7 juta. Habislah 30 juta aja ke Cina. Umi Abi aja seminggu di sana, nginep di sana. Bayar enggak? Enggak. Kalau Abi itu di mana gratis. Enggak ada yang bayar, alhamdulillah. Berangkat dikasih tiket, pulang dikasih tiket, tidur disewain hotel, makan dianterin. Oh Allah, al-jannah qoblal jannah. Karena apa? Istrinya wasiatul jannah. Surga sebelum surga. Karena luasnya surga itu, subhanallah, indah. Makanya ada orang kok hidup kok pusing, sumpah, gelisah, galau, itu opor. Dunia yang begitu luasnya, ya. Nanti siapin uangnya. Berapa sih kemarin? Ininya, iurannya berapa untuk berziarah? 1 juta. Oh, 600 nggak cukup nih. Tambahin, kira-kira 1 juta kali. 700 untuk bayar bis 4 hari 4 malam itu, 300 untuk uang sakunya, ya. Nanti pulangnya nginep di Jogja lagi, di hotel apa namanya? Sampai ada satu yang sayang ditidurin, dan saat ditiduri menikmati, jadi sampai subuh gak tidur, sayang ditidurin. Itu indah hotel, sayang ditidurin. Itu slow saja udahnya, ya hotel. Kalau tidur kan udah biasa di pesantren. Ya di sana nggak usah tidur, ya, sayang sampai subuh kok nggak bangun. Ya 1 juta deh, 700 untuk apa? Biaya transportasinya, makannya 300 untuk biar nggak minta orang tua bekal, cukup lah ya. Sehari 50 anak-anak jajan. Kalau nggak bawa, beli jajanan dari Pak Adi, bungkus, mulai jajan. Insya Allah habis sudah kita berangkat Wali Songo langsung 9 wali. Biasanya kan kita 4 wali ya, selalu 4 wali. Kita insya Allah tambah 5 wali. Dan itu ada nanti ada guide-nya. Penginapan mana yang dituju, penginapannya semua udah gratis, semua itu 700 udah nginep, udah makan, udah pipis, udah semuanya. Kalau pipis bayar berapa biasanya? Itu nggak usah, ya, kecuali yang mau infak. Habis pipis mau infak silahkan, ya deh, insya Allah. Lanjut, wabul gotun, dan ada bekal sama. Meninggal aja perlu bekal. Wa irsyad, dan ada bimbingan, petunjuk
irsyad bimbingan atau petunjuk ustadz seorang guru, wadatulu, yaitu panjang, lama, zamanin masanya. Ya, 6 itu pertama apa tadi? Syaratnya cerdas, semangat, sabar, ada bekal, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Gak bisa kemudian abrah-gedabra seminggu hafal Quran, seminggu lagi hafal Jumia. Gak mungkin, butuh waktu. Paham dong? Nah, inilah kita sabar. Ya, kalau sudah sabar, sungguh-sungguh, maka tinggal mendapatkan apa yang kita kaji, kita pelajari. Ayo sama-sama. Dzakain wa irsin wa istighfari wa bulghati wa irsyadi ustadi wa turi zamani. Cerdas, semangat, sabar, juga ada biaya, petunjuk dari ustaz, serta waktu yang lama. Jadi tahu ya, setiap huruf kalimat kita tahu terjemahnya, kemudian diterjemahkan secara lantunan juga paham. Enak kalau punya ilmu itu begitu. Ya Allah, syukur kita diberikan kenikmatan, kesempatan untuk ilmu. Ayo kita menutup majelis. Karena tadi 3 saudara kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.